Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan materi terkait peran kita sebagai perawat dalam pemeriksaan diagnostik ya. Oke. Nah, pemeriksaan diagnostik itu adalah pemeriksaan laboratorium ya. Jadi itu adalah salah satu pemeriksaan diagnostik ya. Kemudian biasanya kita gunakan sebagai data pengajian perawat ya. Ketika kalian bikin pengajian, bikin askep, otomatis kan kalian harus menyantumkan pemeriksaan lab ya, baik itu darah, ronsen ya, kemudian ada pemeriksaan feses, urin. Nah, itu. Dan pemeriksaan ini juga penting untuk pasien, yaitu untuk penegakan dini diagnosa awal. Jadi ketika teman-teman itu ditanya, misalkan contoh sama keluarganya teman-teman lah, jadi misalkan saya gejalanya ini, misalkan kalian disuruh nebak sakit apa ya, itu nggak bisa. Biasanya kita harus ada pemeriksaan lebih dahulu ya, baik itu lab, ronsen. Jadi kita sebagai perawat itu kadang juga salah juga ketika belum ada data yang lengkap kita sudah mendiagnosa pasien atau bahkan teman kita sendiri ya ketika bertanya ya. Nah, sebagian pemeriksaan lab ini sebagai peran atau advokasi. Kemudian perawat perlu menguasai ya tekniknya, baik itu tujuannya, kemudian tujuan dilakukan lab itu misalkan cek darah itu apa ya, tujuan dilakukan ronsen itu apa ya. Kemudian ada yang namanya di sini nih, kalau di bawah kalian teman-teman lihat ya, di bawah ya, ini ada bilirubin. Kenapa ini harus dicek? Nah, kalau bilirubin itu kan biasanya terkait di hatinya pasien ya, misalkan ada gejala ya tuh. Kemudian kalsium di tulang ya. Kemudian ada ini glukosa ya. Nah, ini loh. Nah, kenapa kita harus tahu dulu nih tujuannya dicek ini ngapain ya. Kemudian tekniknya pengambilan itu seperti apa, kita harus paham. Ya, persiapannya, alat yang diperlukan itu apa aja ya. Kemudian dari segi manfaatnya, manfaat itu misalkan tadi ketika ditanya pusing, mual muntah, nah itu harus dicek darahnya dulu, tekanan darahnya seperti apa, kemudian darahnya itu mengandung apa, kan perlu di lab ya. Kemudian misalkan labnya pemeriksaan EKG kan harus di lab juga, itu yang namanya pemeriksaan diagnostik. EKG juga termasuk ya. Nah, kemudian resiko ketika kita melakukan EKG itu apa, ketika kita mengambil darah itu resikonya seperti apa ya. Misalkan risikonya pasien istilahnya menjadi luka ya, karena tadi ada luka tusukan, kemudian nyeri ya toh, kemudian rasa takut ya, kemudian kalau di kita ada resiko infeksi ya toh tadi. Nah itu makanya harus dipahami ya. Oke, di sini ada beberapa macam pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan hematologi atau darah. Kemudian ada spesimen urin, kemudian ada feses dan sputum. Nah, kalau di pemeriksaan hematologi itu ada 3 cara, yaitu pengambilan darah kapiler ya, kemudian darah vena dan darah arteri ya. Untuk yang kapiler itu biasanya ketika kalian cek gula darah, kemudian cek apalagi kolesterol ya, asam urat. Nah, itu menggunakan pengambilan darah kapiler ya. Pengambilannya itu ada di ujung-ujung tangan. Nanti saya lihatkan ya. Kemudian ada pengambilan darah vena ya, yang di vena. Ini yang seperti gambar ini adalah vena ya. Kemudian cara pengambilan darah arteri ya. Pengambilan darah arteri ini biasanya digunakan untuk mendiagnosa kadar oksigen dalam tubuh pasien, apakah oksigennya itu yang ada di dalam darah itu bagus atau tidak ya. Itu biasanya dilakukan di darah arteri. Ini ya, ini adalah pemeriksaan hematologi ya. Kalau yang darah perifer menggunakannya yang di bawah ini ya. Nih, biasanya ini digunakan untuk cek gula darah ya, kolesterol, asam urat ya. Kemudian ada arteri. Arteri ini di fungsi pengambilan darah vena atau arteri. Yang pertama, darah vena diperoleh dari fungsi vena. Vena itu ya di sini, ini vena.
Ya, pengambilan darah vena itu di sini. Ya, sebagian umumnya di sini ya kalau vena. Nah, kalau arteri biasanya di sini, di bagian tangan yang berdenyut. Coba kalau tangan teman-teman kalian, tangan kalian coba dicek yang berdenyut, yang di area sini, di area pergelangan tangan sini. Ketika kalian cari yang berdenyutnya, yang ditusuk adalah itu, yang berdenyut itu adalah darah atau pembuluh darah arteri, gitu ya. Nah, jarum sebaiknya besar, kemudian ujungnya yang masih baru, ya. Kalau tajam dan runcing ya pasti tajam dan runcing, kemudian lurus ya. Kemudian disposable ya, seharusnya disposable atau langsung dibuang. Jadi ketika jarum ini adalah bentuknya disposable. Nah, ini adalah jarum terbaru. Jadi kalau teman-teman lihat di lab itu kan jarumnya bentuknya nggak seperti ini. Jadi ini nanti akan ditarik dikeataskan. Nah, itu tujuannya untuk mencegah kita terjadi misalkan habis nusuk pasien itu nanti ketika habis selesai itu harus dinaikkan biar nanti tidak nusuk ke teman-teman tangan teman-teman. Jadi ini adalah safety-nya untuk keamanannya, ini alatnya ya, yang putih ini, gitu ya. Kemudian sepuit yang dipakai itu biasanya 2 mili sampai 5 mili ya, atau gunakan verter jarum yang dilengkapi dengan tabung gelas hampa udara, keuntungan adalah tidak tercemar. Jadi ini loh, ini yang digunakan ya. Jadi ditusuk sekalian diambil darahnya biar nanti udaranya tidak tercemar, gitu ya, tidak ada udara yang masuk ya. Kemudian meminimalkan kontak antara luar ya, sisi luar lingkungannya pasien, udara di luar, bakteri yang di luar, virus yang di luar, nah gitu ya. Oke. Nah ini perbedaan darah arteri dan vena. Ini vena tuh darah kotor ya, darah kotor. Nah makanya dia warnanya itu nggak secerah yang arteri. Ini arteri karena dia lebih banyak kandungan oksigennya ya dibandingkan karbon dioksidanya, makanya dia berbentuk merah karena dia banyak mengandung oksigen. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengambilan darah arteri atau pemeriksaan AGD, analisa gas darah, itu seharusnya darah yang keluar adalah yang ini. Ya, kalau ini nggak salah ya, karena dia mengandung banyak karbon dioksida ya. Oke. Perbedaannya lokasi tusukan lebih dalam ya, lebih dalam yang ini ya. Kemudian teraba denyutan yang tidak ada pada vena. Jadi kalau vena itu nggak ada denyutan, makanya tadi saya suruh pegang tangannya teman-teman yang di area sini itu, kalau ada denyutannya itu ya arterinya itu yang ditusuk adalah itu. Oke. Kemudian warna darah lebih merah terang dibandingkan dengan vena ya tadi ya. Kemudian kalau arteri itu nanti ketika kita tusuk dia darahnya akan naik sendiri. Dan kalau biasanya kalau kita mengambil darah kan harus ditarik tuh sepuitnya yang di sini ini kan harus kita tarik. Nah kalau yang arteri menggunakan jarumnya yang tadi yang khusus untuk pengambilan darah arteri, dia akan naik sendiri. Sepuitnya ini akan naik sendiri tanpa kita tarik ini yang belakangnya. Gitu ya, karena apa? Karena tadi kan arteri ada denyutannya, ada tekanannya ya, tekanan dari arterinya, dari jantungnya kan, dari tekanan jantung nah itu menyebabkan ini bisa naik sendiri secara otomatis ya, tidak perlu kita tarik gitu ya. Nah ini untuk lanjutannya, untuk alat-alatnya seperti ini ya, bisa dibaca sendiri ya. Oke, nanti bisa di pause. Oke. Kemudian pengambilan darah perifer itu biasanya kalau orang dewasa itu kan di ujung jari ya. Kemudian anak-anak itu juga biasanya di kaki ya, di kaki di sini boleh. Kemudian daun telinga ya. Kalau bayi itu biasanya pada tumit nih. Nah, nih tumit atau ibu jari. Diambilnya di situ karena kan bayi kan masih ini kulitnya masih rentan, kemudian masih tipis. Nah, itu nggak boleh. Kemudian catatan ya, tempat yang diambil tidak boleh terjadi sianosis atau pucat. Jadi sianosis itu diibaratkan misalkan kita mau ngambil kakinya si pasien di sini, tapi ternyata dia sianosis.
Cyanosis itu biasanya berwarna biru. Jadi warnanya biru ya, karena di situ tidak ada sirkulasi udara, sirkulasi darah. Jadi darahnya mampet. Nah itu tidak boleh. Yang cyanosis itu nggak boleh, pucat itu nggak boleh. Jadi kita harus perhatikan ketika mengambil darah, yang terutama kapiler itu kita harus cek dulu. Ya kita pencet dulu tumitnya atau misalkan jempolnya. Nah kita baru boleh. Kalau di situ terjadi cyanosis berarti tidak boleh. Ya, cyanosis itu terjadi ketika warnanya biru atau enggak kalian tekan, kemudian kalau tekan ibu jarinya ditekan selama 3 detik. Nanti kalau misalkan dia warnanya kembali merah lagi di bawah 3 detik, ya itu normal. Tapi kalau di atas 3 detik berarti terjadi jadi tidak normal ya. Nanti akan saya bahas lagi di perkuliahan ya, saya lupa malah ya, karena kalau di bawah 3 detik berarti dia tidak normal karena sirkulasinya pasti akan terbendung. Itu ya, sirkulasinya darah tidak mampet istilahnya, tidak sampai ke jempolnya ya. Oke, untuk lanjutannya, untuk pengambilannya itu kita bisa menggunakan alkohol. Kan udah mengambil darah kemarin sama saya untuk angkatan 21 ya. Nah ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah ini malaria DM ya. Nah ini. Nah kalau yang vena itu di vena cubitis di sini ya. Kalau pengambilannya hampir sama, besok kita praktekkan aja, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah ini bisa dicek, kemudian nanti dibaca sendiri ya, karena hampir sama. Nanti kalau misalkan tindakannya sama. Nah ini untuk pengambilan darah arteri ya. Nah kalau arteri kita khususkan di area yang nih di pergelangan tadi nih, di sini ya, yang berdenyut ya. Jadi tusuknya yang berdenyut ya. Oke. Jadi yang berdenyut ya. Oke. Nah, jadi kita harus kalau pengambilan darah arteri kita tusuknya di pergelangan tangan yang berdenyut ya. Ini harus ada antikoagulannya, yang wadahnya, tempat wadahnya nanti untuk menampungnya ada antikoagulan, jadi biar nanti darahnya tidak membeku. Nah ini hampir sama, cuma dia penusukannya di pergelangan sama, harus tekniknya harus 45 sampai 60 derajat penusukannya gitu ya. Oke, besok kita akan praktekkan ya. Oke. Nah, ini. Jadi teman-teman ketika nanti mencabut, ketika nanti kan dimasukkan ini, kalian tidak boleh menusuk jarum langsung tusukkan di sini, nggak boleh. Jadi dibuka dulu. Ini tutupnya dibuka dulu ya, biar nanti tidak ada di dalamnya tidak ada tusukan, bekas tusukannya. Nah kalau ada bekas tusukannya nanti bisa menyebabkan ini lagi infeksi dari luar, dari ada udara yang masuk atau apa. Nah itu. Nah biasanya kalau ada antikoagulannya, nah ini biasanya nih yang warna ini. Nah beda sendiri toh. Jadi biasanya di sini udah ada antikoagulannya. Ya benar, nanti ketika darah itu dimasukkan sini tidak membeku ya. Kemudian harus segera dikirim ke sito ya, ke lab ya. Nah kalau biasanya, nah ini persiapan penderita biasanya yang pertama adalah puasa ya, 2 jam misalkan ada. Kita kalau misalkan cek gula darah itu kan gula darah setelah puasa ataupun habis makan. Nah itu kita harus dicek dulu, kita harus dipersiapkan dulu ke pasiennya, kita informasikan ya. Jadi misalkan 2 jam dulu harus puasa baru dicek ini ya, gitu ya.
Oke, nah ini bisa dibaca sendiri. Nah nih, 2 jam setelah makan sebanyak kira-kira 800 kalori akan mengakibatkan peningkatan volume plasma. Ya, sebaliknya jika setelah berolahraga volume plasma akan berkurang ya. Perubahan volume plasma akan mengakibatkan perubahan susunan kandungan bahan dalam plasma dan jumlah sel pada darah ya. Unit per darah ya. Oke. Nah, untuk pengobatan, untuk lanjutannya yaitu obat. Ya, obat itu juga dapat mempengaruhi pemeriksaan labnya. Misalkan tadi habis minum asam folat, kan banyak tuh Fe, vitamin B12. Nah, itu kan juga nanti akan mempengaruhi pemeriksaan darah ya. Jadi obat-obatnya itu harus dicek dulu, dia dihentikan dulu ya. Jadi ketika mau pemeriksaan lab itu jangan pasien itu habis minum obat ya nanti tidak ada gunanya itu yang kita cek ya. Jadi harus stop dulu nih obat-obatnya baru dicek lab ya, biar nanti kalau misalkan pasiennya minum vitamin B12 asam folat, nanti kan otomatis ketika dicek asam folatnya atau vitamin B12-nya itu pasti akan meningkat atau akan bagus ya gitu ya. Oke, kemudian pada pemberian kortikosteroid akan menurunkan jumlah eosinofil ya. Sedang adrenalin akan meningkatkan jumlah leukosit dan trombosit. Nah ini, jadi kalau habis minum pemacu, misalkan minum apa namanya yang meningkatkan adrenalin ya, obat-obatan itu, nah itu akan menyebabkan leukosit dan trombositnya akan meningkat gitu ya. Jadi semuanya obatnya harus tidak diminum dulu, dihentikan dulu gitu ya. Kemudian waktu pengambilan ya, umumnya bahan pemeriksaan lab itu diambil pada waktu pagi ya, terutama pada pasien yang rawat inap ya, karena beberapa kadar atau beberapa zat terlalu dalam urin akan menjadi lebih pekat pada pagi hari ya, sehingga mudah diperiksa bila kadarnya rendah ya, kecuali ada instruksi atau indikasi khusus atas perintah dokter ya. Biasanya kalau lab itu pagi ya, lab pengambilan darah bisa, terus kemudian pemeriksaan urin ya, feses ya. Nah itu biasanya di pagi hari ya. Kalau misalkan kita cek kehamilan aja kan di pagi hari ya toh. Nah itu. Kemudian ada antikoagulan untuk pemeriksaan hematologi. Yang pertama, antikoagulan itu gunanya buat biar darahnya tidak membeku ya. Terus kemudian tidak semua jenis antikoagulan dapat dipakai karena akan merusak eritrosit, leukosit yang akan diperiksa. Ya, kemudian ditentukan juga jenis antikoagulannya, ada yang namanya ETA ya, kemudian heparin, kemudian ada natrium sitrat. Nah, itu biasanya beda-beda. Mengapa tadi yang digambar sini kan banyak tuh. Nah, ini kandungannya beda-beda. Ya, yang warnanya merah, kuning, hijau, ungu. Nah, ini beda-beda. Ya, jangan sampai nanti di rumah sakit keliru. Yang seharusnya biasanya umumnya untuk pemeriksaan darah umum itu biasanya pakai yang ungu ini. Tapi nanti akan berbeda ketika dia mengambil misalkan plasma ya, kemudian mengambil sampel darah yang apa lagi ya, kemudian mengambil darah yang arteri, itu pasti nggak pakai yang ungu ini. Kalau ungu biasanya pada vena, kalau arteri merah biasanya ya gitu, karena kandungannya beda-beda ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian ada penanganan awal sampel dan transportasi. Nah, zaman saya itu sudah ada alat ini. Ya, di Muwardi sudah ada. Jadi dia ketika zaman saya dulu itu masih dibangun ini. Jadi saya tuh sempat merasakan menggunakan ini, sama transportnya itu manual. Jadi ketika kita ambil darah pasien, kemudian kita yang mengantarkan ke bagian lab ya. Jadi labnya itu kan khusus, kayak ruangan khusus gitu kan. Nah itu kita yang mengantarkan ke situ, kita jalan. Tetapi dengan alat ini ya, dia akan langsung ditransportasikan ke sana. Jadi ini alatnya akan mendorong bahan alat ini ya, dia akan menuju ke lab ya, atau bahkan dari bangsal ke bangsal juga bisa. Pokoknya ini transportasi ya, misalkan berkas boleh, sampel darah boleh ya, kecuali ronsen nggak bisa masuk sini ya.
Nah, ini bisa dimasukkan antar bangsal, bisa menggunakan alat ini. Jadi tidak perlu mengantarkan kita jalan, itu nggak perlu. Jadi menggunakan alat ini, ya. Oke, kemudian penanganan awal sampel ya. Yang pertama, catat dalam buku ekspedisi. Nah, ini harus di buku label ya, namanya ya. Kemudian jangan lupa melakukan homologasi pada barang yang mengandung antikoagulan ya. Kemudian segera tutup penampung jika tidak tumpah ya, sehingga tidak tumpah ya. Kemudian segera dikirim ke lab ya. Nah, ini adalah kesalahan dalam memperoleh darah. Yang pertama, ketika darah kapiler ya, mengambil darah pada lokasi yang sedang terganggu. Misalkan pasien stroke yang di kanannya tidak bisa bergerak, yang diambil jangan yang di kanan, tapi yang diambil adalah yang di kiri, gitu ya. Kemudian tusukan yang kurang dalam ya, jadi yang darah yang keluar yang di kapiler tadi yang menggunakan misalkan cek cek gula, asam urat tadi kurang dalam, maka darahnya yang keluar cuma dikit. Nah, pasien harus ditusuk 2 kali. Nah, itu nggak boleh. Jadi lebih baik agak dalam nggak apa-apa ya, biar nanti darah yang keluar juga banyak. Jadi diminimalkan banget atau dilarang banget buat nusuk kedua kali ya. Jadi sekali tusuk aja. Kemudian kulit yang ditusuk masih basah, jadi jangan sampai masih basah, masih sampai ada cairannya, masih ada basah gitu, nggak boleh ditusuk ya, agak dikeringkan dulu ya. Nanti akan justru ketika ketika mengambil darah, kemudian ketika itu kulitnya kita masih basah, nah kita tusuk kan menimbulkan luka tuh. Nah, kalau luka terkena alkohol kan sakit, perih, nah itu nggak boleh ya. Makanya ini harus dikeringkan dulu paling tidak ya. Kemudian tetes darah pertama dipakai untuk pemeriksaan. Nah, itu biasanya itu kan terkait ini kan untuk petugas lab ya. Jadi mereka yang istilahnya tetesan pertama itu dibuang dulu biasanya. Ya, nanti tetesan kedua, ketiga baru diambil. Ya. Nih, terjadi bekuan dalam tetesan darah karena terlalu lambat bekerja ya. Jadi darahnya beku dulu ya, karena kita mutar-mutar darahnya udah keluar. Nah, darahnya ternyata kita datang kembali darahnya udah beku ya, nggak bisa ya. Jadi harus ini dulu dipersiapkan dulu, jangan sampai darahnya beku. Kalau darahnya beku kan nggak bisa diambil buat pemeriksaan lab gitu ya. Oke, kemudian darah vena yaitu menggunakan sepuit ya dengan jarum yang basah, kan nggak boleh jarum kan harus kering ya, tidak boleh ya. Kemudian ada ikatan pembendung terlalu keras dan terlalu lama ya. Jadi ada namanya tourniquet. Nah, itu nggak boleh terlalu keras. Jangan sampai nanti kalau keras itu kan bisa menyebabkan apa? Kesemutan ya, darahnya tidak mengalir ya. Masih diikat tourniquet tapi lama 1 menit lebih, bahkan 5 menit itu nggak boleh ya, itu ya. Kemudian terjadi bekuan darah dalam sepuit karena kita bekerjanya lambat, nah, nggak boleh. Kemudian terjadi bekuan dalam botol karena tidak campur dengan semestinya ya. Jadi ketika itu dimasukkan ke dalam botol yang tadi, yang warna-warni tadi, itu harus digoyang-goyangkan dulu ya, biar nanti tercampur ya. Kalau nggak kayak gitu nanti darahnya akan beku ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan lab ya. Ambil lagi ke pasien. Dan itu juga nanti kasihan sama pasiennya, ditusuk lagi ya. Oke. Nah, beberapa pengambilan darah hematologi yang di sini ada sediaan hapusan darah. Nah, biasanya untuk kita cek misalkan contoh ini golongan darah ya, menggunakan alat ini ya. Pengambilan darah lengkap atau rutin yang seperti yang tadi, seperti biasa. Pengambilan darah rutin tuh ya seperti biasa ya, menggunakan alat ini. Nah, ini loh pengambilan darah. Nah, ini loh yang ini ya, pengambilan darahnya ya. Oke, seperti biasa. Oke. Oke, gitu ya. Kemudian ada pengambilan darah hemoragik yang ada di ini kepala. Terus ada pengambilan fungsi susum tulang. Jadi kita ditusuk susum tulangnya, dicek darahnya ya. Kemudian pengambilan golongan darah ya. Kemudian laju endapan darah. Nah, ini.
Oke, nah ini kalau pemeriksaan spesimen urin, yaitu pemeriksaan urin tidak hanya memberi fakta akan kelainan ginjal dan saluran kemih. Jadi tidak hanya itu ya, karena urin itu bisa menjadi nih gambaran sebagai adanya gangguan seperti hati ya hati, organ hati ya, lepar ya, kemudian ada saluran empedu, pankreas, nah korteks adrenal yaitu korteks yang ada di dalam yang di atasnya jantung ya, jantung, ginjal ya. Nah itu, nah ini harus, jadi kok jangan dipikir kalau kita mengambil cek urin hanya dicek untuk kelainan ginjalnya saja atau terjadi saluran kemih, tidak. Jadi hati, empedu, pankreas ya, kemudian bisa aja untuk lambung kan juga bisa ya. Oke, jadi dicek itunya ya. Oke, memilih sampel urin yaitu urin sewaktu, yaitu urin yang dikeluarkan sewaktu akan digunakan pemeriksaan yang mendadak. Jadi ketika mau pemeriksaan narkoba ya, cek narkoba ya, itu kan menggunakan urin juga. Nah itu yang sewaktu atau mendadak ya. Nah urin pagi itu urin yang dikeluarkan pertama kali pada pagi hari setelah bangun tidur ya. Urin ini lebih pekat daripada yang ketika kita pipis yang kedua ya, ataupun pada siang ya. Nah ini biasanya baik untuk pemeriksaan sedimen berat jenis dan protein dan tes kehamilan. Nah, ini pagi hari ya, untuk pagi. Jadi untuk cek protein ya, kemudian ada berat jenis molekul yang ada di dalam urin. Nah itu menggunakan pemeriksaan pagi. Terus ini juga ada pemeriksaan postprandial, yaitu sampel urin untuk pemeriksaan glukosuria. Jadi kadar glukosa atau kadar gula yang ada dalam urin ya. Nih. Kayak urin 1,5 sampai 3 jam setelah makan ya. Kemudian urin 24 jam diperlukan untuk menilai secara kuantitatif suatu zat di dalam tubuh ya. Kemudian wadah botolnya juga harus diberi pengawet ya, wadahnya seperti yang tadi, sama wadahnya kayak gini ya, ini wadahnya. Jadi untuk tempat tampungan urinnya seperti ini gitu ya. Oke, cara pengambilannya dari jam 7 ya. Urin pertama dibuang, selanjutnya ditampung sampai 7 jam keesok harinya karena termasuk urin jam 7 terakhir ya. Oke, kemudian urin 24 jam dapat digunakan untuk pasien DM. Nah, nih ditampung dengan wadah terpisah sesuai jam makan pasien. Nah, jadi pemeriksaannya itu macam-macam ya. Oke. Nah, urin harus diperiksa dalam keadaan segar. Jadi nggak boleh 3 hari urin yang udah lama tertampung itu nggak bisa dicek labnya, karena di situ ada nanti perubahan dari proteinnya, di kadarnya. Nah, itu kan berubah ya. Oke, nah nih urin yang disimpan yang terlalu lama itu bisa terjadi perubahan struktur oleh kuman-kuman. Nah, kan banyak mengandung kuman tuh urin tuh. Nah, kuman-kuman yang kuman-kuman ada karena urin dikelompokkan tidak steril ya, karena tadi kan urin tidak steril toh. Oke, jadi kemudian disimpan dalam suhu 4 derajat ya, wadah tertutup ya, dalam lemari es ya. Oke, kemudian sebelum diperiksa dikirim urin harus dikocok ataupun dicampur dahulu ya, dan ini harus dicampurkan bahan zat pengawetnya. Nah, ini bahan pengawetnya ya. Nah, wadah urin ini harus bersih ya, masih belum pernah dipakai ya biar nanti tidak menyebabkan ini. Kalau di situ juga harus kering, karena air ataupun kalau itu kotor itu menyebabkan kuman-kumannya dapat tumbuh. Jadi kita harus bersih kemudian dan kering. Jadi belum masih pakai ya. Terus kemudian wadah yang dipakai adalah wadah yang mempunyai tutup ya, ditutup ya, nanti kalau enggak nanti baunya kemana-mana ya. Oke, sebaiknya urin langsung ke dalam wadah, jadi pipisnya langsung, nggak boleh pakai alat yang lain, misalkan ditampung dulu di gayung kan nggak bisa ya, pakai selang nggak boleh, langsung dipipiskan di wadahnya tadi gitu ya. Oke, kalau udah diberi keterangan ya, kemudian dikirim ya. Kemudian untuk spesimen feses, nah ini untuk pupnya, jadi ini digunakan untuk menentukan adanya darah atau samar yang tersembunyi, perdarahan yang terjadi akibat adanya ulkus ya, misalkan di
lambung ya, adanya kalau pupnya warnanya hitam pekat berarti kan di situ ada campuran darahnya ya, ada yang namanya melena. Nah itu ada campuran darahnya, misalkan ada lambungnya luka menyebabkan perdarahan atau ususnya luka kemudian terjadi perdarahan, nah itu otomatis pupnya ini akan bercampur dengan darah. Nah ketika itu keluar dari tubuh kita fesesnya, otomatis dia warnanya kehitaman ya, jadi dicek dulu ya. Kemudian adanya ulkus tadi seperti yang tadi, infeksi penyakit inflamasi ya, ataupun adanya tumor, nah itu bisa dicek menggunakan fesesnya itu. Kemudian untuk menganalisis produk diet dan sekresi digestif yaitu terkait gastrointestinalnya ya. Misalkan ada peran kan harus ada di situ kan, ada peran pankreasnya ya, kemudian kantung empedunya. Nah itu bisa dicek kan, kantung empedu kan masuk ke dalam usus toh, lambung toh. Nah kemudian dia akan masuk ke usus toh, nah dia akan dicek nanti ya, pankreasnya seperti apa, kantung empedunya, hatinya ya, bisa kayak. Nah ini untuk mendeteksi adanya telur atau parasit ya, misalkan ada cacing ya, nah itu kan bisa dicek menggunakan ini. Telur cacing kan nanti kan bisa dicek di dalamnya ada nggak telur cacing ketika dia pop nih, nah ini kan perlu dicek juga ya. Kemudian untuk mendeteksi adanya bakteri atau virus, nah itu bisa. Nah yang ini spesimen sputum yaitu dahak ya. Oke, jadi sputum itu biasanya digunakan pagi ya untuk mengidentifikasi adanya kanker paru atau tipe sel khususnya. Ya, pemeriksaan untuk menentukan adanya bakteri tahan asam atau BTA. Ya, juga memerlukan pengumpulan spesimen sputum selama 3 hari berturut-turut untuk mengidentifikasi adanya TBC pada saat bangun tidur. Jadi TBC itu kan bakteri yang tahan asam ya, jadi dia harus cek dulu sama beberapa hari. Sputumnya dicek beberapa hari, 3 hari lebih ya, jadi dicek hari ini, dicek besok. Nah sputumnya untuk mengecek ini TBC nya, dahak yang diambil ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.